Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita kembali berjumpa di sini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berkah. Baiklah, untuk season kali ini adalah bagaimana cara membuat presensi yang bisa diakses oleh siswa dalam satu semester, atau presensi yang bisa diisi oleh siswa dalam satu semester. Kita mulai saja. Pertama-tama yang harus kita persiapkan adalah mengeklik pada pekerjaan kelas, kemudian klik membuat, kemudian klik bagian bahan. Berikutnya kita beri judul. Judulnya adalah misalnya presensi. Ini yang betul dalam bahasa Indonesia, bukan absensi. Kalau absen artinya tidak hadir. Kalau presensi, kehadiran. Presensi, misalnya ini presensi biologi. Seperti ini, presensi biologi kelas 12. Ya, seperti ini. Presensi biologi kelas 12, kalau memang kita peruntukkan untuk kelas 12 IPA 5 saja, atau bisa juga misalnya presensi biologi kalau kita mengajar beberapa kelas biologi, misalnya tidak hanya kelas 12, kelas 10 juga bisa, misalnya untuk khusus kelas biologi, misalnya kita kasih presensi biologi semester ganjil seperti ini. Keterangan ini silahkan ya, diisi seperti ini. Silahkan mengisi presensi di setiap pertemuan. Silahkan mengisi presensi di setiap pertemuan. Seperti itu, Bapak Ibu. Berikutnya, kemudian kita kasih keterangan juga. Presensi ini akan selalu tersedia untuk Anda ketika Anda mengikuti pertemuan atau pembelajaran seperti itu. Kemudian klik membuat. Berikutnya kita pilih yang formulir. Kita tunggu. Tergantung dari kecepatan aksesnya, Bapak Ibu. Nah, di sini kita isi juga dengan presensi, biologi semester ganjil. Demikian Bapak Ibu. Nah, di sini nanti sudah secara otomatis muncul presensi biologi semester ganjil. Deskripsinya bisa disebutkan seperti tadi Bapak Ibu. Kita bisa mengcopy deskripsi dari sini. Copy. Kemudian kita pastekan di sini. Kita paste. Nah, karena ini akan dipakai dalam satu semester, yang pertama kita tunjukkan atau kita suruh kepada siswa, kita berikan kepada siswa, yaitu tentang tanggal ya.
isilah tanggal pertemuannya. Seperti itu misalnya. Kemudian kita isi tanggalnya. Ini berupa tanggalnya ya Bapak Ibu. Ini nanti akan tersedia berupa date atau tanggal. Nah, ini wajib diisi. Seperti itu yang pertama. Kemudian jadi nomor 1 tadi ya. Isilah tanggal pertemuan. Ya, istilah tanggal pertemuannya itu tanggal berapa. Ini diwajibkan. Kemudian berikutnya yang harus diisikan, karena dalam satu semester, judul pertemuan. Judul pertemuan atau pembelajaran. Seperti itu. Atau pembelajaran. Sama saja istilah tanggal pertemuan atau pembelajaran. Nah, seperti ini. Untuk yang opsi kedua, ini judulnya bisa kita bentuk yang drop down. Nanti anak bisa memilih. Ya, opsi pertama misalnya kita sebutkan pertemuannya, KD-KD-nya, atau yang lain-lain. Misalnya kalau ada 20 pertemuan atau 15 pertemuan dan sebagainya, misalnya pertemuan 1, 2, 3, sampai 20. Ini akan lebih bagus jika dikasih judulnya Bapak Ibu. Jadi kita sudah mengreng-reng judul-judulnya. Misalnya pertemuan 1 itu adalah kita lihat di materi kita, ya, di materi atau kompetensi dasarnya apa saja. Misalnya ini pertemuan pertama misalnya pertemuan ke-1. Nah, judulnya boleh dikasih judul ya. Ibu nanti tinggal memilihnya anak-anak. Ini ada misalnya ada 25 pertemuan ya. Pertemuan kedua misalnya seperti itu. Pertemuan ketiga. Pertemuan keempat. Pertemuan ke-21 dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, ini langsung kita required atau diwajibkan. Berikutnya judul pertemuan atau pertemuan pembelajaran, pertemuan ke-1, 2, 3 dan sebagainya. Berikutnya yang harus kita sematkan itu adalah nama siswa dan nomor absen. Jadi itu misalnya seperti ini. Tulislah nomor absensi kalian, nomor absensi dan nama lengkap. Nah, seperti itu. Ini bisa short answer. Ini juga kita wajibkan. Berikutnya kita tambahkan lagi. Contoh bisa dikasih contoh juga Bapak Ibu. Misalnya bisa kasih contoh, bisa saja. Contoh seperti itu. Ini contoh.
titik Ria Andis Pramadani. Nah, seperti itu kita kasih contohnya. Kalau sudah, kita tambahkan lagi setelah nomor sama nomor Anda, kelas Anda, seperti itu, kelas Anda. Nah, ini bisa multiple choice dan sebagainya, atau short number answer ya, sesuai dengan yang kita ajar. Misalnya kita multiple choice, nanti bisa memilih option yang pertama itu kelas misalnya 12 IPA 5. Kemudian di sini ada kelas 11 IPA 1. Misalnya kelasnya sudah kita tambahkan semuanya untuk yang kelas kita ajar, maka berikutnya yang kita sematkan di dalam presensi ini, yang ini tadi 1, kemudian 2, 3 adalah nama, nomor absen dan nama. Berikutnya kelas. Pilihlah kelas Anda seperti ini. Kemudian setelah kelas ini juga kita wajibkan. Kemudian kita tambahkan keterangan. Keterangan ini juga multiple choice, bisa hadir, kemudian sakit, berikutnya izin. Seperti ini. Berikutnya ini juga kita wajibkan required. Ini tadi juga, yang ini juga, yang ini juga, yang ini juga. Kalau sudah, kemudian berikutnya yang ini tidak usah kita hapus, yang ini kita delete seperti ini. Jika sudah, maka kita setting. Penyetingan kita lakukan. Ini biarkan saja. Apakah Anda ingin mengoleksi emailnya anak-anak? Kalau tidak usah dicentang. Kemudian anak bisa mengisi berapa kali. Ini tidak usah dicentang. Kalau kita centang 1 kali anak mengisi, maka tidak bisa digunakan berulang-ulang. Kemudian responden tanggapan tag. Ini bisa mengedit ya. Bisa mengedit kesalahan, misalnya tadi lupa tidak menuliskan pertemuan keberapa atau sebagainya, jenis pertemuannya apa, bisa diedit di sini. Lihat bagian ringkasan, ini tidak usah. Kemudian kita bagian presensi, tampilkan bilah kemajuan, kocok urutan pertanyaan, tunjukkan tautan untuk mengirim tanggapan lain, tidak usah. Kemudian pesan konfirmasinya, terima kasih, misalnya seperti itu. Terima kasih, Anda sudah melakukan presensi hari ini. Seperti itu. Untuk kuis, karena kita tidak melakukan kuis atau tidak
berupa pertanyaan, maka tidak usah, setelah itu kita simpan. Setelah kita simpan, nanti tinggal kita menerima tanggapan dari siswa yang sudah melakukan presensi. Kita coba melihat di kelas kita. Kelas kita seperti ini. Kalau sudah selesai, ini misalnya kita peruntukkan untuk kelas berapa tadi? Misalnya kelas biologi 12 IPA 5. Kemudian kita juga untuk yang lain, kita peruntukkan untuk semua kelas artinya. Kemudian semua siswa, seperti ini. Kemudian kita harus postkan ini, selesai kita postkan. Kita masukkan topiknya. Topik, karena dia berupa presensi yang akan bisa digunakan untuk semua kelas dan semua siswa, maka kita jadikan satu topiknya adalah presensi semester ganjil. Seperti ini. Kita masukkan ke topik ini. Setelah ini kita post. Kita post. Maka di kelas-kelas kita, presensi semester ganjil ini muncul, Bapak Ibu. Kita bisa di kelas ini juga kita bisa melihatnya, di kelas biologi yang ini. Ini muncul presensi. Ketika anak-anak masuk, selalu bisa melakukan presensi di presensi biologi semester ganjil ini. Kemudian di kelas kita yang lain, kita juga bisa melihatnya di kelas IPS 4. Kita bisa melihatnya bahwa presensi ini juga bisa diakses ya di presensi ini. Nah, demikian Bapak Ibu cara membuat presensi semester ganjil yang bisa diakses selama 1 semester. Jadi kita tadi sudah memberikan presensi kepada siswa untuk semester 1. Sekarang misalnya kita ingin melihat respon anak-anak di presensi biologi semester 1, kita klik di Google Drive kita dengan cara mengklik. Kemudian kita lihat di Google Drive di sini. Kemudian kalau sudah terbuka Google Drive kita, bentuknya seperti ini. Nah, ini ada presensi biologi semester ganjil. Kita buka yang ini, kita klik 2 kali. Kita klik, kita tunggu loadingnya selesai, tergantung dari kecepatan akses internet kita. Nah, ini di sini kita bisa melihat respon berapa anak yang sudah melakukan presensi dan hasilnya. Kita klik bagian responden. Ini sudah ada 32 anak yang melakukan presensi. Berikutnya, agar kita bisa melihat siapa saja nama, kemudian pertemuannya, kemudian tanggalnya, atau isian dari presensi itu, kita bisa mengeklik tanda view responses
insert. Tanda plus seperti ini. Nah, dia nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini anak-anak yang sudah mengisi daftar hadir yang sudah kita berikan. Ini bisa di-share ke anak, bisa juga tidak. Tergantung dari kita. Inginnya bagaimana. Saya kira begitu Bapak Ibu tentang presensi. Terima kasih, semoga bermanfaat dan membawa berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.